Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur kesempatan malam hari ini Tuhan memberi kembali kepada setiap kita kesempatan untuk diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Bila kesempatan ini kita responi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dan sebelum kita membuka kembali Alkitab kita, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang boleh kami lewati di sepanjang hari ini, dan hingga kembali kami diperjumpakan dengan kasih karunia Allah yang akan kembali menuntun kami, meneguhkan kami, memberikan kami kekuatan yang baru lewat renungan firman Tuhan. Kabar gembira yang akan kami dengar bersama-sama sebagai sebuah janji pengharapan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kiranya Engkau menolong, memberkati setiap kami, telinga-telinga dan hati yang bersiap diri untuk kembali diperkaya dengan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta saudaraku semua. Mari kita sama-sama mendasari renungan kita malam hari ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9. Kitab Kejadian pasal yang ke-9, kita akan baca bersama-sama dari ayat yang ke-15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kembali kita melakukan sebuah perenungan dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 ini sebagai sebuah cerita yang tentunya tidak hanya sebuah kisah, tetapi ada kedalaman iman, ada kedalaman pengharapan, ada kedalaman janji-janji Allah yang bisa kita jumpai dalam peristiwa air bah yang dialami pada waktu itu oleh Nuh. Sekian lamanya tentunya kita pernah mendengarkan kisah ini dari kita sekolah minggu. Cerita ini tetap terus diulang dan diulang oleh para pengajar, guru-guru sekolah minggu yang ada untuk kembali mengingat bagaimana karya Allah yang sungguh luar biasa Allah kerjakan dalam diri Nuh. Ya, kita melihat bersama, kita bisa sejenak mengingat kembali bagaimana Allah yang memusnahkan bumi pada waktu itu dengan diturunkannya air hujan sekian lamanya 40 hari dan banjir selama berbulan-bulan dialami oleh Nuh dan orang-orang yang ada di zaman itu. Tentu ini merupakan sebuah peristiwa yang sulit untuk kita mengerti, sulit untuk kita pahami, diawali dengan Nuh yang harus membuat sebuah bahtera di atas pegunungan, satu hal yang tidak lazim tentunya. Ya, tetapi mari kita akan melihat bersama-sama bagaimana Allah bekerja dalam diri Nuh dengan dimusnahkannya bumi pada waktu itu dengan segala isinya. Hanya beberapa orang yang diselamatkan dan beberapa pasang binatang yang turut masuk mendengar suara Tuhan ada dalam bahtera dan mengalami keselamatan. Ya, ini tentunya merupakan sebuah pukulan yang berat yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Merupakan peristiwa yang sulit untuk diterima, merupakan satu kesulitan yang besar yang dialami. Tetapi kita tidak akan berkonsentrasi di situ, tetapi kita sama-sama akan melihat bagaimana peranan Allah setelah itu. Ya, sebuah pelangi sebagai janji akan sebuah pengharapan yang baru yang Tuhan hendak kerjakan di dalam diri kehidupan kita manusia. Sebagaimana kalau kita
kembali melihat sebuah sejarah perjalanan hidup yang dialami juga oleh bangsa Amerika, ya, tepatnya pada tanggal 11 September 2023. Momen di mana melakukan peringatan 22 tahun serangan terhadap Amerika Serikat. Pelangi ganda yang menakjubkan yang dibuat pada waktu itu sebagai sebuah video klip yang merekam momen bagaimana pelangi itu terpancar dari lokasi WTC, World Trade Center pernah berdiri. Ya, pelangi ini ditunjukkan sebagai sebuah harapan dibangunnya kembali reruntuhan-reruntuhan yang ada. Ini juga mengingatkan kita kepada bagaimana Allah ketika memberikan pelangi setelah sekian hari, ya, bumi terendam dalam air. Pelangi mengingatkan akan janji Tuhan untuk kembali melakukan sebuah pengharapan dan pemulihan yang Allah akan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya ini mengingatkan kepada setiap kita semua manakala kita ada dalam hari-hari yang kelam. Kita ada dalam situasi yang tidak nyaman. Kita mengalami kehilangan yang tragis. Kita mengalami hari-hari yang tidak baik. Penderitaan fisik, pergumulan emosi, atau sakit penyakit. Mari kita tetap terus berharap kepada Allah di tengah situasi yang kita alami. Sekalipun kita tidak melihat secara langsung pelangi Tuhan pada masa yang sulit tersebut, tapi cukuplah kita meyakini kesetiaan Allah pada janji-janjinya. Ya, kiranya renungan yang singkat pada malam hari ini membangunkan kita kembali akan sebuah kesadaran yang penuh bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Pelangi kasih Allah tetap senantiasa ada di dalam kehidupan kita semua. Ini memberikan kita warna-warni pengharapan. Indahnya warna-warni pelangi menjadi gambaran bagi setiap kita semua akan warna-warni pengharapan yang Allah berikan bagi setiap kita semua yang tetap teguh mempercayai janji-janji Tuhan. Sebagaimana start pemulihan yang Tuhan akan kerjakan, munculnya pelangi setelah sekian lama bumi terendam dalam air, memberikan sebuah pengharapan yang baru. Janji Allah, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ini pun menjadi bekal bagi setiap kita semua untuk mempercayai janji-janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita semua. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, pelangi kasih Allah pasti akan hadir dan menghampiri setiap kita semua, dan kita mengalami di dalamnya bagaimana Allah bekerja dengan caranya yang ajaib. Warna-warni pengharapan, kiranya ini yang tetap terus mewarnai setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati iman-iman percaya kita, kiranya kita tetap terus teguh dalam pengharapan yang penuh kepada kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kami meresponi kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa tetap senantiasa ada pengharapan, warna-warni pengharapan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami tetap terus menaruh iman dan kesetiaan kami akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau setia dan ajari kami berlaku setia dan mengimani senantiasa karya-karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami responi firman-Mu Tuhan dengan iman yang tetap terus terarah kepada Engkau, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya. Kami hidup di dalam pengharapan-Mu. Kami hidup di dalam janji-janji-Mu. Kami hidup di dalam kemenangan yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Kami terima berkat firman-Mu dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.